Oke guys, we are live now. Hai teman-teman ya, The Ngobis, teman-teman The Consulting seperti biasa guys. Kita live hari ini ya dengan topik yang beraneka ragam ya. Dan hari ini kita akan ngobrol dengan Ci Luis. Wih, ini kok anunya anu ya. Oke, ya hari kita akan ngobrol dengan Ci Luis ya. Jadi salah satu teman saya di GCI ya, GCI Java, penggiat sosial ya, pembisnis luar biasa ya, wanita yang luar biasa ya, banyak usaha tapi tetap sosialnya juga luar biasa ya, berkomunitas juga ya. Dan hari ini kita akan ngobrol ya dengan Cik Luis terkait dengan topik ya, tiga cara mengembangkan ide kreatif membangun bisnis ya guys. Jadi hari ini kita akan ngobrol panjang lebar ya, seperti biasa 1 jam ke depan ya, bisa 1 jam lebih tergantung ya kondisinya ya. Hai, weh, Cik Luis sudah siap nih ya. Oke, sebentar Cik, saya ketik-ketik dulu ya, biar ini apa narasumbernya luar biasa nih, sudah on time ya. Sebentar saya ketik dulu. Seperti biasa teman-teman ya, kalau nanti pengen bertanya ya, kalau mau bertanya ya bisa ketik pertanyaan ya, ketik pertanyaan di kolom question ya, pertanyaan di kolom Q&A ya, Q&A ya. Jadi teman-teman seperti biasa ya, langsung nanti boleh ketik di kolom Q&A, saya akan tanyakan ke narasumber ya. Oke, kita akan undang ya Cik Luis untuk join. Saya akan invite ya. Doain teman-teman hari ini live-nya lancar ya, semua sampai akhir ya, biar nggak putus-putus ya. Kadang kan kalau live event bisa putus, tapi semoga hari ini nggak putus ya. Halo. Oke, hai Ci Luis, apa kabar? Baik. Malam. Sehat-sehat ya. Iya. Sehat-sehat ya. Lagi di mana Ci? Lagi di rumah. Lagi di Surabaya. Oh iya, Surabaya. Oh, oke. Saya pikir habis keliling-keliling tuh, karena kan biasanya keliling-keliling Ci Luis. Iya, udah pulang. Dolarnya udah habis. Oke, mantap. Anyway, thank you Ci, sudah disempatin ya untuk join live event kita ya, The Ngobis seperti biasa ya, setiap Senin. Acara ini kita akan live kan ya Ci, seperti biasa di sini. Dan biasanya juga kita itu senang Ci dengerin kisah daripada narasumber ya, kisah-kisah suksesnya. Terutama yang biasanya teman-teman tuh pengen belajar kisah jatuh bangunnya sih, gitu ya. Jadi kalau suksesnya kan kelihatan sekarangnya gitu ya, tapi gimana sih seorang Ci Luis itu bisa berusaha gitu ya, di tengah kesibukannya, di tengah keluarganya, terus juga masih sosial juga gitu ya. Apa sih yang dilakukan oleh seorang Luis sampai bisa seperti sekarang, itu sih yang biasanya teman-teman pengen belajar gitu. Oke. Ya, sharing-sharing aja lah ya. Soalnya yang lebih jago ya sharing kamu. santai aja. Bukan konsultan bisnis. Enggak lah, Ci. Sama aja. Hari ini kan jadi tugasnya bertanya aja hari ini. Oke. Thank you udah ngundang juga. So, saya Sama-sama, juga Ci. beberapa teman yang udah hadir di sini. Halo, ada Yolanda, ada Sis Poni, ada Kak Alif. Thank you ya. Oke, silakan mau sharing tanya apa? Mungkin kita mulai dulu dari ceritanya seorang Luis gitu, Ci. Seorang Luis gitu ya. Mungkin boleh nggak Ci diceritain kira-kira kisah hidupnya Ci sampai sekarang itu seperti apa Ci, kalau boleh ceritakan Ci? Aduh, mulainya mungkin gini ya. Kalau ngomong, ini topiknya bisnis ya. Oke, saya dari kecil itu memang suka dengerin papa saya cerita ya soal bisnisnya dia, kisah jatuh bangunnya papa. Jadi I have guru pertama dan juga sosok istilahnya inspirasi saya itu papa. Karena papa itu walaupun saya masih kecil pun dia selalu bawa saya kemanapun dia pergi kerjaan ya, keluar kota, ke pabrik orang ya, maksudnya ke pabrik, lalu ke toko-toko spare part, beli barang, keluar dari kota satu ke kota lainnya, itu dia libatkan saya, karena mungkin saya paling bungsu, jadinya kan pasti bisa bolos kalau TK. Terus
Papa juga sering cerita tentang bisnisnya itu bagaimana, lalu tentang dia kisah jatuh bangun, biasalah orang zaman dulu yang suka cerita-cerita gitu. Nah, dari situlah yang membuat saya, kalau Papa lagi posisi bangkrut pun, istilahnya bangkrut itu kan bisnis lagi down pun, itu kan kita satu keluarga juga merasakan ya. Dan saya ikutan jualan apa yang bisa dijual gitu. Zaman waktu SD pun jualan es ke sekolah, jualan roti gitu, yang buat sendiri itu untuk memang biar survive aja gitu. Walaupun sebelumnya juga Papa was oke, tapi jatuh bangun itu kita rasain gitu. Dan mungkin yang itu membuat aku suka dagang gitu ya, suka dagang dari kecil ngelihat Papa kayak gitu. Otomatis ya kita kan monkey see monkey do. Kita ngelihat Papa kayak gitu tuh kita niru gitu. Terus kalau di kelas itu saya jualan stiker, apapun yang saya jual, yang saya dapat dibeliin Papa Mama itu. So itu beranjak dari situ ke SMP, ke aku udah dewasa, itu tetap otaknya kerja gitu ya. Kalau di luar negeri kan juga enaknya kita bisa part time job, kita bisa nyambi ya istilahnya. Dan mereka itu nggak lihat umur 12 tahun pun bisa diterima kerja gitu, selama mampu ya kan. Jadi aku udah biasa kerja part time juga di McDonald, di apotik, terus jadi waitress juga gitu. Kerjaan gak enak itu udah aku jalanin gitu, dan aku memang suka gitu kan, dapat duit gitu. Aku gak lihat dari kerjaannya itu apa fungsinya dan bagaimana. Kalau kita kan sekarang mikir sudah ngerti ya, tapi kalau dulu kan yang penting dapat duit gitu kan, dapat duit jajan tambahan. Nah, itu yang membuat kebiasaan dapat duit itulah yang membuat aku tuh juga ngirit. Faktornya itu ngirit gitu, ngirit, gak gampang gitu dapat uang. And then aku spend uang itu mikir gitu, mau buat apa. Nah, itu kebawa juga sampai papaku tiba-tiba nggak ada. Papaku tiba-tiba nggak ada, ninggalin hutang warisan yang begitu banyak gitu ya, yang membuat keluarga kita hampir ya disita semua aset lah istilahnya gitu. Nah, di situ yang membuat aku tabunganku ini yang yang bisa bikin keluarga hidup ya. Dan dari situ aku bertemu dengan orang-orang yang memberikan aku kesempatan untuk aku minta kerjaan, tapi aku nggak dibayar, nggak apa-apa gitu, aku nggak dibayar. Yang penting aku bisa kerja, bayar utang Papa. Nah, mungkin bagi sebagian orang underestimate ya, oh ini cewek nggak mungkin bisa gitu, tapi aku buktiin bisa gitu loh. Walaupun dunia bidangku juga bidangnya cowok, tapi aku bisa lakuin ya, karena ada satu purpose yang sudah ditanamkan juga ya dari kecil, yaitu tadi contoh gitu kan, contoh dari mindsetnya Papa turun ke aku, legacy keluarga juga, bahwa Papa sudah cerita sepanjang itu lebar ya dari perjuangannya bangun bisnis, masa kita anaknya nggak bisa nerusin itu. Saya merasa tertantang di situ. Nah, terus sampai singkat cerita utang itu selesai dalam waktu 10 tahun mendatang ya, itu selesai ya sudah. Sampai hari ini itu sudah menjadi habit ya, cari duit, kerja, investasi itu pun ada prosesnya panjang, nggak sesimpel itu, nggak seenak diceritakan seperti ini. Itu nangisnya juga banyak isinya. Tapi karena saya dari kecil juga dibawa sama Papa ketemu dengan orang-orang sekumpulannya orang tua ya, jadi mindsetku itu mungkin lebih dewasa, lebih cepat juga, karena sukanya ngobrol sama orang yang lebih tua, jauh lebih tua gitu loh. Dan saya suka dengerin cerita orang, pengalaman orang itu aku suka dengerin. Satu dari Papa, dua dari teman-temannya Papa, kan bisnis semua gitu. Dan juga kalau ketemu orang ya kita suka dengerin aja sih. Dapat ide banyak dari orang-orang itu gitu. Kalau ngomong bisnis. Oke. Penasaran sih. Tadi Cici kan sempat cerita ya bahwa utang itu ditinggalin utang warisan gitu ya. Terus sampai 10 tahun gitu ya, sampai akhirnya bisa lunas gitu ya.
Dan tadi Cici sempat cerita bahwa itu kisahnya nggak gampang juga gitu ya, bahwa Nggak ada gampang. kisah-kisah yang gimana sih struggle, gimana strugglingnya, gimana sih bisa survivingnya. Boleh nggak sih diceritain mungkin kalau memang nggak terlalu konfidensial, apa sih Ci yang terjadi dan apa sih lakukan gitu ya waktu saat itu? Wow. Oke, aku nggak prepare, tapi nggak apa-apa. Jadi gini, waktu itu yang pasti bank ya, urusannya sama bank kalau utang. Ya Hmm. sama lah, mungkin setiap orang di sini waktu pandemi kan ngalamin ya, bagaimana kesulitan ngadepin utang dan tiba-tiba gitu. Itu juga yang saya alami dan sudah pernah alami. Jadi hadapin bank, ditagih setiap hari, karena kita kalau urusan sama bank itu urusan sama laporan ya kan, Yes. laporan, proyeksi, Hmm. terus Hmm. what next, how to kita mau bayar, nah itu ditanya terus tuh kerangka kerja kita, ya itu dihadapin gitu. Dan orang-orang yang supplier juga nagih hutang yang saya notabene nggak tahu asal muasal, dan juga tiba-tiba ada itu kalau misalnya bisnis ya, tapi kalau yang individual juga tiba-tiba nongol gitu ya, papamu dulu punya utang begini itu ada juga drama-drama itu. Ya udah dihadapin aja semua. Hutang 600 juta saya cicil dari start 1 juta itu juga ada kisah yang kayak gitu gitu, dan itu selesainya bertahun-tahun, tapi kan yang penting lunas gitu, saya nggak kabur gitu ya. Gitu. Jadi istilahnya dari sana ya hitungannya tanggung jawab ya terhadap utang yang mungkin malah jadi bukan lakuin gitu sih ya. Mungkin kan Yes. dari orang tua gitu. Tapi jadi Iya. tanggung gitu. Nah, bukan dari orang tua Oke. sih sebenarnya, dari sistem manajemen ya. Jadi aku ya biasa lah ya, punya anak buah, nggak tanggung jawab, dan akhirnya rugi, dan dia meninggalkan kita. Seperti itu. Jadi, Oh. it's not buat yang di sini ngerti pasti yang punya bisnis ya. Orang kepercayaan itu Ya. penting, tapi kalau orangnya tiba-tiba memang melakukan yang hal-hal yang dia diinginkan, ya sudah gagal. Kalau udah gagal, bisnis saya kan tipe yang high risk juga. Jadi ya udah, kalau gagal ya udah ruginya banyak kan gitu. Oke. Apa Ci yang dirasain waktu itu Ci? Waktu ditinggal utang segitu banyaknya, apa yang dirasain? Mangkel kah? Mangkel itu apa ya? Apa Emang, marah kah gitu? oh ya Atau marah, biasa gitu ya? marah sih, marah banget ya, kecewa. Hmm. Tapi saya lebih suka tahu cepat gitu daripada ternyata gitu kan, tahu berapa tahun kemudian. Karena saya memang waktu putusin kuliah, saya udah stop kuliah, saya lanjutin bisnis keluarga ini. Ketika dia udah saya istilah karyawan tersebut sudah mengundurkan diri karena malu ya, mengundurkan diri, udah bye bye gitu kan. Walaupun dia udah ikut 7 tahunan gitu, ya udah saya ambil alih, walaupun saya nggak tahu mesti ngapain. Dengan by the time saya ketemu dengan orang-orang kerjasama partner gitu, itu takes setengah tahun ya untuk saya keliling satu-satu teman-teman papa yang dulu saya waktu kecil saya yang temuin, dan catatan papa saya tuh suka mencatat ya, ada buku diary-nya tuh saya buka alamat kan. Zaman dulu kan orang-orang tuh nyimpan nomor telepon di buku harian. Nah itu semua saya baca satu-satu, saya hubungin satu-satu teman-temannya yang mana nih yang mau diajak kerjasama, dan yang feeling dulu saya main feeling ya. Mana yang kira-kira mau win-win, mana yang mau menang sendiri, itu kerasa banget dari cara ngomong, dari cara dia negotiate kasih penawaran, cara dia memberikan solve the problem. Nah itu saya pakai feeling waktu itu. Oke, nice. Kalau boleh tahu waktu itu usia berapa Cilis? Pertama kali take over atau pegang usaha Papa waktu Papa meninggal? Umur 18 waktu itu. 18 tahun, Ci. Iya. Wow. Keren. Itu 18 tahun. Dengan saya masih jalan-jalan carinya ya. Cilis sudah take care the business gitu ya. Nice. Nah, Ci, penasaran. 18 tahun mulai berbisnis, terus waktu itu Cici sempat kan awal nelponin tuh ya. Apa namanya teman-teman Papa untuk diajak kerjasama. And then apa yang terjadi sih? Itu saya nggak ada yang serak ya, karena semuanya nego dengan harga termurah gitu loh, istilahnya tambah dibelah gitu ya, bahasa Jawanya itu
orang itu melihat kesempatan besar gitu kan. Ini anak kecil cupu gak ngerti apa-apa, dibohongin juga nggak tahu gitu kan. Itu banyak yang kayak gitu. Tapi ada satu orang aja yang malah menantang saya. Saya di sini nggak hanya mau bisnis, tapi saya mau mendidik salah satu anak dari papa yang mau gitu. Ayo, siapa yang mau maju gitu kan? Ya udah saya mau. Terus ketika saya mau, dia bilang, oke, plannya seperti ini. Dia langsung kasih plan gitu kan, struktur bagaimana kita itu bisa nggak cuma kasih ide gitu, tapi ngeksekusinya. Nah itu kan yang penting, ngeksekusi utangnya selesai dalam jangka berapa tahun ke depan gitu. Udah kayak bikin proyeksi gitu, main angka gitu ya. Jadi nggak hanya janji-janji. Nah di situ terus dia kasih persentase berapa saya kasih kamu, berapa untuk saya, dan tujuannya nggak hanya bisnis, tapi saya cuma untuk bantu keluarga kamu keluar dari jerat utang ini gitu. Ya udah di situ langsung saya serak ya gitu sama dia. Baru kenal, dia juga nggak kenal, dia bukan teman papa yang gimana ya, tapi dia ya namanya dunianya sama ya, kita udah saring dengar nama aja gitulah. Ya udah langsung deal, udah sepakat. Dan saya langsung tanya kapan bisa mulai kerja, saya kayak gitu, nggak pakai lama. Gitu. Udah kayak papa angkat. Oke. Berarti secara gimana sih, sorry? Udah kayak papa angkat sendiri itu, mentor saya itu. Oke. Kongsian. Oke. Yang kerja sama itu. Oke. Berarti sampai sekarang gitu ya masih bekerja sama aja ya? Ya masih saya gandeng gitu. Saya nggak bisa melupakan jasanya. Oke. Nice. Iya. Oke. Jadi secara nggak langsung Ci Luis waktu umur 18 tahun itu ketemu mentor secara nggak sengaja aja ya? Yes, betul. Mentor itu mentor kehidupan saya, mentor bisnis juga. All in sih orang itu. Saya beruntung. Dan saya kalau misalnya mau dikembalikan lagi, kok bisa ketemu, kalau bahasanya kalian mungkin angel investor ya, atau orang baik gitu ya. Aku mengingat kejadian waktu saya kecil, papa saya itu suka bantu orang. Ya, walaupun dia keras orangnya, walaupun dia tough gitu orangnya, itu bisnismen yang bener-bener kasar gitu kalau orang ngomong ya. Terus mama saya itu juga orangnya sosial banget. Terus di atasnya papa mama saya kan masih ada ama ya. Ama itu juga sosial. Ama dan engkong saya itu sosial. Jadi I believe in pay it in forward gitu. Mereka yang berbuat kebaikan gitu, dan anaknya yang menuai gitu. Saya bertemu dengan orang baik ketika saya butuh pertolongan, dan orang ini datang dalam kehidupan yang benar-benar the lowest point of our family, ya loh. Nah, ini orang yang kalau mau ditanya bagaimana ketemu, I don't know, just makanya yang saya lakukan sekarang sosial gitu, not for me, tapi buat generasi saya juga. Mungkin saya nggak menerima itu sekarang, tapi saya rasa anak-anak saya akan ditolong orang juga nantinya gitulah. Oke. Nice. Ini salah satu value ya. Jadi ngerasain itu dari orang tua dulu, and then jadi sekarang give example to the others and to your child ya. Giving dulu, nanti tabur dulu gitu ya. Tuainya kapan ya nggak tahu juga gitu Ci ya. Tapi tabur aja gitu ya. Iya, nuainya kapan bukannya nggak tahu loh. Jujur semakin saya lihat dan saya rasakan, semakin memang menabur itu banyak gitu tuh ya. Jadi I cannot contain the blessing gitu istilahnya. Jadi kalau memang Tuhan memberkatin saya sedemikian, tambah ngerasa feel bad ya kalau berkatnya itu nggak dikeluarin, salurin lagi. Tak salurin dapat lagi, banyak gitu, lebih banyak. Terus gimana gitu kan. Tuhan ya gitu deh gitu. Ya sudah, ya udah gitu. Dilakukan, tebar lagi gitu. Dikasih lagi, terima lagi. Putar terus sih ya. Tabur lagi, tuai lagi. Ya, nggak intensi ke situ, tapi it's happen gitu. Itu yang saya rasain sih. Senang, jadi makin senang kan, makin happy gitu. Tambah ngarep, tambah dikasih, itu malah happy kan. Yes.
Nice. Oke, Ci, kita simpan dulu, Ci. Pengen dengar cerita Cici nanti terkait dengan blessing kalau diizinkan, gitu ya. Mundur dikit, Ci, terkait dengan tadi mentor, Ci. Ya. Jadi kan Cici dapat Ya. mentor ya, yang sekarang juga apa sebagai papa angkat Cici ya tadi ya, gitu ya. Oh. Nah, pengen tahu, Ci, setelah Cici di mentorin gitu ya oleh papa angkat Cici ya sekarang gitu ya, yang invest sebagai angel investor di usahanya Cici yang sempat dilakukan di awal. Itu apa sih yang Cici pelajarin dari beliau ya? Gimana sih treatmentnya seorang mentor itu membawa seorang lu seperti sekarang sih? Boleh nggak diceritain? Boleh banget ya. Dia ini kasih saya ilmunya all out. Orangnya gitu. Orangnya suka berbagi sharing. Jadi saya kalau ngobrol sama dia tuh setiap hari selama bertahun-tahun gitu di tempat kerja saya tuh bisa sampai jam 3 pagi. Dari kita melek jam 7 pagi, sekerjaan saya mulai di lab kan jam 7 pagi saya harus start dan dia disiplin banget orangnya. Jadi kalau misalnya saya lakuin kesalahan atau bangunnya telat cuman sindir-sindir gitu lah. Tapi dia membimbingnya tuh nggak pakai hard apa ya istilahnya. Bimbingnya itu enak itu, halus memotivasi. Ya, dia memberi saya motivasi dan dia memberi saya mimpi. Gitu. Jadi itu yang bikin saya itu gerak inisiatif sendiri ya, kemauan dari diri sendiri. Terus orangnya itu juga selain dia nggak pelit ilmu, tuh saya sering bilang gini ke dia. Dan itu yang saya praktekin juga. Kenapa kok nggak takut ditiru gitu ya? Kok semuanya itu kita kan udah capek-capek nih punya sistem terus berhasil. Kalau ditiru kan semua orang bisa sukses gitu kan. Ya itu pertanyaan saya waktu kecil itu. Terus dia bilang percuma kita ceritakan juga belum tentu orang bisa copy kok gitu kan. Jadi memang apalagi kerjaan saya memang nggak gampang untuk di copy. Jadi kamu mau dengerin saya 100% cara yang saya lakukan itu nggak masalah karena setiap lokasi beda, perairannya beda, terus belum lagi SDM-nya ya kita tahu sendiri beda gitu, nggak ada masalah. Dan kalau semakin kita bikin orang lain itu, apalagi tetangga kita sukses, sebenarnya kita juga aman ya lokasi. Saya kan budidaya udang, jadi semakin aman ya kita nggak kena virus kan gitu. Kayak COVID sekarang kalau kita nggak mengajari teman-teman kita protokol kesehatan yang namanya biosecurity, itu kan saya dulu belajar biosecurity kan memang udah pakem kalau di tempat saya itu udah biasa tentang biosecurity. Kalau mungkin teman-teman baru belajar tentang biosecurity ketat itu waktu pandemi ya, bagaimana semua harus steril dan sebagainya. Kalau saya kan udah biasa itu. Nah, kita kalau nggak ngajarin teman kita kan akhirnya dia nularin saudara kita dan sebagainya. Itu zamannya COVID waktu itu. Nah, benar. Jadi ya nggak masalah. Semakin diceritakan. Jadi katanya beliau malah nggak masalah sih ya. Kenapa? Katanya beliau malah nggak masalah ya malahnya. Iya nggak masalah. Itu yang saya juga sekarang kalau ditanyain ilmunya apa ya nggak apa-apa gitu. Selama menurut saya ya istilah gini ya, resep dapur yang ada yang bisa ya apa yang kita perlu ceritakan, ada yang nggak perlu, memang ada. Tapi selama saya rasa itu masih wajar untuk diceritakan, nggak apa-apa, tanya-tanya aja. Dan kadang orang nggak percaya kalau udah diceritain sesungguhnya gitu. Yakin itu ya iya itu doang gitu. Ada sih, jadi pernah cerita sama orang terus orang nggak percaya sih. Iya, karena kita memang apa ya. Ya cerita apa adanya ya. Kalau misalnya ditanyain ini gimana cara ngobatinnya, pakai apa, ya kita cerita gitu. Kadang dikirain ada yang masih ditutupin, ada nggak ada. Ya emang kayak gitu doang. Kunci-kuncinya sudah diceritakan gitu. Cuman kan nggak semua orang bisa memahami dan mempraktekkan. Gitu. Oke. Keren. Oke, so setelah Cici dapat mentor tadi gitu ya, di training, diajakin gitu ya, maksudnya ayo dimotivasi gitu ya, jam 7 pagi sudah harus siap di lab gitu ya. Nanti kalau nggak bangun disindir-sindir dikit gitu ya. Terus akhirnya sampai bisa dimotivasi, bisa maju gitu ya. Terus akhirnya sampai seperti sekarang ini sih peran dari mentor itu. Iya, dia suka men-challenge juga. Jadi men-challenge tuh gini. Jadi dia maunya setiap anak, kalau yang punya keluarga ya, bisnis keluarga ya, memang dia selalu cerita ke saya paling bagus itu kalau belajarnya memang dari nol. Dari nol tuh maksudnya gini loh ya, tahulah dasarnya paling enggak.
tahu semuanya gitu. Nggak usah jago dalam mekanik atau apa ya yang istilahnya fokus di satu titik, enggak gitu. Tapi mencoba meraba semuanya, semua dasarnya, lalu ke atas. Nah, baru diajak ke atas sama dia. Baru ke yang finansial lah, baru yang secara objektif, baru powernya itu ditambah pelan-pelan gitu. Supaya siap ya, siap mental untuk tanggung jawab yang lebih besar lagi gitu kan. Kapasitasnya ya, sesuai kapasitas saya waktu itu. Jadi bos yang baik juga nggak buta. Jadi dia memang nggak bayar saya, dia nggak gaji saya 2 tahun pertama, tetapi setelah tahun ketiga dia menghargai kinerja saya dengan kasih saya bonus gitu, yang membuat saya bisa beli berinvestasi pertama gitu ya, pertama beli mobil, terus beli tanah kayak gitu gitulah. Itu dari hasil bonus yang sudah dia siapin buat saya karena dia udah melihat gitu kan kinerja saya gimana gitu. Nice. Jadi setelah 3 tahun akhirnya jadi dikasihin bonus gitu ya dari tadi ya, dari mentornya DC bilang gitu ya. Yes. Oke. Jadi di sistem meskipun jadi juga pemilik gitu ya, juga nggak asal gampang dapat gaji sih ya. Iya, karena nggak bisa dapat gaji, gimana bayar utang terus kan waktu itu. Posisinya kan hidup biaya itu sudah ditanggung sama partner ya. Jadi saya makan tidur di sana kan. Jadi apa biayanya kan kecil, biaya hidup nggak ada gitu, nggak ada expense gitu, cuman kerja ilmu yang dia bangun itu kan kasih ilmunya, mindsetnya, ilmunya terus kan yang dikuatin awal. Oke. Nice. Ci, penasaran. Cici kan mulai usia kan 18 tahun berusaha ya. Mungkin kalau lihat dari kinerja Cici kan berarti udah mungkin more than 10 years jadi ya berusaha harusnya ya. Yang mana? Maksudnya dari 18 sampai sekarang kan lebih dari 10 tahun kan untuk berusaha kan. Maksudnya berbisnis kan udah lebih dari 10 tahun kan Mas ini. Kalau bisnis beneran ya 20 tahunan lah ya hampiran. Ya. 20 tahunan kalau ya sih ya, kurang lebih. Kerja itu udah biasa kerja gitu. Enggak yang tadi aku cerita udah biasa lah. Nggak kaget kalau disuruh kerja kan gitu. Cuman ada satu titik setelah utang lunas, merit, punya anak, itu sudah pikir mau pensiun muda tadinya. Tadinya mikirnya ya 35 udah enough, kau nggak mau kerja lagi, capek loh, kerja itu capek. Siapa yang nggak capek? Aku kan kehilangan ya masa muda aku, jadi aku pengen happy gitu, aku pengen nikmati kan gitu tadinya gitu. Terus ketika kalau mau ngomong lanjut fase hidupku, ternyata Tuhan menitipkan aku anak spesial, ya udah disitulah aku baru nggak jadi pensiun muda. Jadinya aku tahu bahwa arah hidupnya itu Tuhan memang siapin ke arah seperti ini untuk anak-anak berkebutuhan khusus masuk ke dunia mereka yang everlasting ya, istilahnya everlasting ini kalau utang tuh bisa dibayar ya kan, utang itu selesai dalam 10 tahun, tapi kalau anak berkebutuhan khusus seumur hidup gitu kan. Jadi dunia inilah yang memang Tuhan arahkan, dan sehingga aku tahu sekarang tujuanku kerja, harus tetap kerja, nggak boleh nggak kerja gitu kan, supaya bisa do something for them gitu, mengerjakan apa yang harus aku kerjakan, tugas dari Tuhan tuh ini gitu. Itu dunia baruku ya. Jadi otakku nggak cuma kerja doang sekarang, tapi lebih ke socialpreneur mungkin bahasanya. Bagaimana bisa menyeimbangkan kerjaan untuk bersosial, itulah. Dan suamiku selalu ngomong, ya kita kuatin pohonnya supaya kita bisa bantu banyak orang, which is true. Jadi kalau mau bantu banyak orang, ya bisnisnya digedein kan gitu istilahnya. Kalau aku berhenti kerja kan bisnisnya nggak jadi tambah membesar gitu. Cuman biasa-biasa aja, atau mungkin sekedar cukup di sini levelnya ya. Kalau nggak mau dream high lagi. Tadinya aku memang udah nggak mau dream high lagi, capek kerja itu beneran. Enakan nyalon gitu ya, makan tidur, shopping gitu. Yang dulu aku nggak lakuin, aku mau lakuin gitu kan. But it's not that way gitu. Jadi ya udah aku ikutin. Suami punya visi, ayo kerja bareng, gedein bisnis bareng, happy bareng.
Dan kalau kamu mau bantu orang silakan, tapi kuatin pohonnya kita dulu. That's the vision gitu yang aku dapat dari suamiku gitu. Oke. Nice. Oke, pengalaman selama 20 tahun berbisnis yang paling sulit menurut Cici apa sih? Yang paling sulit konsistensi ya, pasti ya. Konsistensi. Kenapa Iya, sih? Konsistensi sulit. Konsisten dalam percaya sama goal kita, mimpi kita, karena nggak semua orang percaya sama mimpi kamu, pastinya. Karena banyak yang lebih menjatuhkan daripada yang mensupport. Jadi kalau prinsipku itu, aku cuman butuh satu orang yang support aku, mentally ya. Jadi mentally itu kita ada yang percaya gitu. Kalau Lois kamu bisa, ada yang ngomong kayak gitu tuh aku bisa. Apapun ibaratnya, apapun masalahnya aku pasti bisa hadapin. Hanya satu orang yang support itu udah powerful banget. Tapi kalau no one trust you, itu konsistensinya tuh gampang down. Apapun itu gampang. Ya masalah kan banyak, masalah bisnis itu banyak Paul isinya. Oke. Pernah nggak sih dapat masalah yang sangat-sangat menjatuhkan tadi? Oh iya pernah, karena datangnya itu dari orang terdekat biasanya. Kita ketika mau ya kalau di dalam keluarga mungkin ada yang nggak percaya gitu ya. Kamu jangan mimpi terlalu besar ya. Itu utang nggak mungkin lunas gitu ya. Udah jual aset semuanya. Itu contoh dulu zaman kayak gitu. Sudah jual semuanya, bagi-bagi harta yang sisa dari aset itu gitu. Dan itu kan bikin kita berantem ya. Value-value itu kan nggak enak. Ceritanya tuh nggak enak sekali gitu. Aku berantem. Dan aku dibenci satu keluarga besar. Bukan keluarga kecil doang, tapi keluarga besar. Dibilang, ya sok tahu, sok bisa, cewek pula, nggak tahu apa-apa. Terus macam-macam lah, nggak enak lah. Judgement itu semuanya kan ada semua. Tapi hanya satu orang yang percaya ya partner saya itu bahwa ini bisa kalau kamu mau kerja keras ya, mau capek dan mau buang semua yang ya nggak buang semua kenikmatan dunia lah istilahnya gitu. Karena itu hidupnya nggak enak di desa, nggak ada apa-apa. Aku nggak bisa berhubungan dengan teman-teman aku lagi. I miss a lot of parties gitu ya. I miss a lot of invitation, wedding best friendku aku nggak bisa datang. Momen-momen yang banyak momen gitu yang orang dengan gampangnya setiap minggu datengin gitu ya, itu aku nggak bisa. Dulu aku nggak bisa gitu. Dan itu yang nggak gampang untuk apa mempercayai diri gitu kalau nggak kuat ya motivasinya itu apa gitu. Cuma untungnya I enjoy my work gitu karena I enjoy it gitu, jadi nggak berasa 10 tahun di sana tuh nggak berasa. Dan setelah melihat kondisi better and better itu baru bisa keluar dari bukan keluar kandang keluar dari lokasi lah istilahnya, berani bersosialisasi lagi. Terus ada seminar kayak saya suka belajar. Nah, itu saya suka belajar. Jadi ada seminar 4 jam pun saya nyetir sendiri belain dapat ilmu dari mentor yang lain. Jadi mentornya ini bukan saya bosan sama mentor saya enggak ya, tapi kayak penasaran gitu loh. Oh, ilmu yang lain yang kayak waktu baca buku itu kan aku tuh seneng baca buku biografi atau sosok pengusaha kayak gini kan live ya, zaman sekarang live. Kalau dulu kan nggak ada kayak gitu ya. Dulu itu majalah SWA itu kan bagus banget gitu, bisa cerita sosok A, sosok B, ya toh. Dulu juga belum ada majalah prioritas, BCA tuh gak ada. Jadi sosok-sosok kayak gitu aku suka. Jadi ketika aku baca dia ada di mana aku datengin gitu. Karena aku udah nggak punya apa-apa ya. Jadi nggak ada yang cerita motivasi, story inspiring itu aku haus kayak begituan. Aku suka dengan tipe-tipe orang papa-papa sukses atau pebisnis sukses yang bisa ceritain how to-nya nggak cuma bagusnya doang, tapi ya kayak tadi kamu bilang gagalnya di mana, ngapain gitu-gitu. Itu sih. Oke. Jadi Cici juga istilahnya apa mencari mentor-mentor lain ya untuk bisa ngembangin Cici punya potensi ya.
Iya, iya. Aku Jadi suka ngobrol nggak sama hanya stay di sini. teman-temannya, papa-papa temanku lah istilahnya. Tak ajak Oke, ngobrol. oke, oke. Nice, nice. Menarik, menarik, menarik. Dan memang konsistensi tadi yang diceritakan salah satu hal yang terberat ya, Ci, ya. Kalau kondisinya Ci tadi selain ngomong konsisten untuk bisa bertahan di dalam mimpinya, gitu ya. Konsisten untuk bisa bertahan di dalam apa yang Cici yakini, gitu ya. Itu kan memang tidak gampang kalau Bentar. orang Dah, terdekat juga tak ganti. malah jatuhin. Ya, Halo, 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 Ci. ya halo. Sorry, tak ganti Oke, signalnya. Jelek. oke, Gimana? oke. Ya. Suaraku jelas sih, yo, suaraku Ci ya. Jelas. Oke, jelas ya. Oke, 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 oke. Sip, 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 sip. Oke, pengen dapat insight nih dari seorang C. Louis gitu ya. Jadi kan kalau dia ngomong belajar, belajar, cari mentor lagi dan memang saya lihat dari kisah Cici gitu ya di Instagram ataupun di story gitu yang sering posting juga kan, dia sering ya datang misalnya ngobrol dengan Pak Tung gitu ya, ngobrol dengan Pak Alex BPR Lestari dan kawan-kawan dia macam-macam belajarin gitu ya. Nah, so pastikan banyak nih Ci, yang sudah dilakukan apa yang dilakukan selama 20 tahunan gitu ya. Terus tak lihat juga punya beberapa bisnis ya yang lagi dikembangkan ya, ada tempat udang, ada ubin kayu kalau nggak salah, ada kos ya, dan macam-macam gitu ya. Nah, so kalau kita ngikutin kita balik ke topik hari ini sih gitu ya. Mungkin teman-teman juga pengen belajar. Gimana sih cara Cici itu bisa mengembangkan gitu ya dari yang dulu misalnya Cici bekerja di tambak udang gitu ya, terus kok bisa akhirnya bisa kreatif, bisa ngembangin bisnis-bisnis yang lain tuh kisahnya gimana sih kalau boleh tahu sih? Sering lihat ini ya, ide itu datangnya dari, ya kalau dulu aku nggak main sosial media untuk kayak beginian gitu, tapi lebih ke lihat bisnis yang lain tuh ngapain sih. Jadi aku tuh suka ya zaman sosial media atau HP itu ya apa namanya, Google, terus lihat-lihat lihat-lihat bisnis orang sih gitu. Itu idenya, kalau ide tuh banyak sebenarnya. Cuman yang penting tuh ada tiga ya. Akan mau share ya. Satu, pertama adalah ide. Kedua, kamu butuh modal. Ketiga, kamu butuh kemampuan. Harus ada dua dari salah satu tiga ini gitu. Kalau misalkan kamu cuma ide doang, percuma gitu. Buang waktu, buang energi, buang resources juga. Tapi harus ada salah duanya. Jadi kalau kita punya ide dan kita punya kemampuan, tapi nggak ada punya uang, kita bisa cari investor untuk mendanai ide kamu. Ya toh, zaman sekarang kan startup ya namanya ya. Idemu bagus, terus kamu punya kemampuan untuk bikin something, tapi kamu nggak punya uang, tapi kamu pitch deck-nya bagus, pasti investor itu datang gitu loh. And danai startup kamu gitu, dan you will be big gitu kan. Terus kalau misalnya kamu punya ide tapi dan juga cuman punya uang, tapi kamu nggak punya kemampuan, ya udah tinggal hire orang aja technical yang bisa make it happen for you gitu. Mewujudkan semua ide gila kamu gitu, atau nggak gila sih, ide yang menurut kamu itu ya menghasilkan lah gitu, at least gitu. Jadi intinya punya ide aja nggak cukup gitu. Soalnya topiknya kamu kan judulnya ide kreatif ya kan. Jadi punya ide aja pasti nggak cukup, karena kita semua tahu ide itu murah banget. Orang baca buku, orang live gini dengerin saya mungkin dapat ide apa gitu kan. Tapi yang mahal itu memang uangnya, modalnya, sama eksekusinya itu gitu. Yang orang sering dengar kan. Jadi percuma saya kasih kamu ide banyak, I can tell you what to do gitu. Tapi percuma kalau kalian nggak lakuin juga gitu. Oke, oke, oke. Ci, penasaran Ci. Cici dari tambak udang gitu ya. Pertama kali kan kalau nggak salah di tambak udang Ci, benar ya Ci ya untuk bisnisnya ya. Nah, terus bisnis yang kedua yang di-develop apa Ci kalau boleh diceritain Ci? Ya itu waktu kalau suami kan dia ubin kayu ini dari kisahnya dia ya. Kapan-kapan undang dia boleh deh untuk dia bercerita kisahnya dia. Kalau yang aku nih bisnis kos-kosan, karena bikin hotel nggak mampu. Dan katanya Pak Alex, jangan bikin kos-kosan Lois. Jangan bikin hotel. Jangan bikin hotel. Katanya nyari modal gitu. Itu Pak Alex saya ingat jadi kemarin waktu ke Bali.
Terus ya udah, jadi punya modal yang selama ini saya kumpulin, saya tabung itu, saya mulai belajar bikin kos-kosan, cari yang apa namanya, yang visible adalah itu rumah nenek saya yang saya rubah jadi kos supaya nenek juga happy ya kan, ama itu happy kalau rumah rumah lamanya itu menjadi sesuatu, nggak dibongkar lalu dijual gitu, tapi dibongkar tapi untuk dijadikan lebih baik dan dia bisa punya kenang-kenangan. Itu sih motivasinya, menyenangkan nenek juga sih gitu. Mencoba terjun ke bisnis kos-kosan sebagai pilot project. Kalau ini jalan, ya kita lagi mencari kos-kosan yang apa, building yang lain yang bisa dibikin kos-kosan lagi gitu. Mudah-mudahan jadi CC kos kan gitu. Kan di grup kita sudah ada papi kos ya, mami kos belum ada. Papi kos ya. Papi kos ini kan mentor kita juga ya. Udah pernah diundang belum? Ya. Bro Iwan ini kapan-kapan tak undang ini ngobrol. Iya, itu ilmunya jago tuh bikin kos itu. Aduh, manajemennya juga udah rapi gitu. Saya perlu belajar supaya bikin kos banyak itu gimana cara ngaturnya ya kan. Gitu. Itu sih, terus kalau yang lain-lain, Solar Heart itu juga salah satu peluang. Jadi waktu pandemi itu peluang itu banyak ya, tinggal kemampuan dan kemauan. Biasanya kemampuannya itu terkadang kendalanya cuma di SDM aja. Nyari SDM yang sesuai yang kita mau itu memang nggak gampang ya. Keluar masuk ya akhirnya ya interview terus gitu. Giat untuk menerima lamaran ya, sampai dapat yang sesuai dan mau kerja sesuai kita punya SOP. Solar Heart itu juga peluang yang kita ambil ketika saat pandemi, semua orang bingung kerja apa, ya udah kita ambil itu karena ada yang udah berhenti untuk menjadi pemegang brandnya, ya udah kita yang ambil gitu. Kita belajar langsung dalam waktu satu tahun, kita udah menang awards gitu ya kemarin, makanya berangkat ke Jepang itu gratis gitu ya dari Solar Heart. Jalan-jalan kemana-mana ya lumayan kan dapat award, jadi itu buat happy gitu. Kerja Solar Heart itu juga buat happy karena kita kan waktu jalan ke project masang lantai kayu, kita kan menawarkan gitu, jadi kayak orang McDonald gitu, upselling gitu, mau koknya, mau ininya gitu kan. Nah kita juga waktu jualan lantai kayu kita tawarkan apa, butuh heater, pemanas air, panel surya gitu kan, biasanya kok belum ada gitu, sekalian gitu kan, nyambung gitu. Jadi tukangnya atau marketing saya dalam satu lokasi, satu project bisa dapat 2 gitu kan, gitu. Oke. Dan sekarang sama-sama berkembangnya sih ya akhirnya ya, antara Ubin Kayu sama Solar Heart malah ya. Iya, betul. Dan nice. Kalau Ubin Kayu itu kan turunan ya, pokoknya semua yang berbahan kayu kita bisa lakuin ya, dari pintu, dari pokoknya turunan kayu pun sisanya kita masih bisa kelola menjadi art gitu, jadi something yang berguna, jadi nggak kebuang. Semua limbahnya itu kita jadikan hiasan gitu, namanya kala gitu kan, kita udah ciptakan untuk produk-produk, kasih menjadi merchandise kayak gitu. Anything, ide itu banyak gitu di internet gitu kan, di buku, baca sekarang Pinterest itu juga tinggal scroll aja, kasih keyword, gambarnya keluar semua, dan kita suka jalan-jalan, suka traveling, suka datang ke pameran, itu penting juga. Pameran itu tempatnya ide gitu kan, dan ketika ngelihat orang punya yang menarik ya kita langsung gitu, kalau memang bisa ditiru, dimodifikasi, langsung action aja gitu. Ada duitnya, yang penting ya ada duitnya, udah copy aja, tapi dibikin lebih keren gitu, udah simple. Oke, jadi 3 hal ya teman-teman ya, kalau mau punya ide kreatifnya terjadi. Harus ada idenya, ya, ada modalnya, ada ilmunya, kan itu 3 ya. Betul. Hal yang bisa dilakukan ya. Tapi memang nggak segampang itu ya, Ci ya. Tetap harus butuh proses dan butuh konsisten gitu, Ci Louis ya. Iya. Ya. Nice. Ci, pengen nanyain Ci, ini ada pertanyaan dari teman-teman Ci. Tadi kalau nggak salah ada yang tanya di atas itu terkait dengan berapa tahun dia Cici bisa melunasin utang. Jadi yang dari cerita yang awal Ci. 10 lah kira-kira. 10 tahunan Ci ya itu ya.
10 tahunan dalam melunasi utang. Oke. Jadi kalau Terus sih, teman-teman yang masih dalam melunasi utang, karena kan kena pandemi kan banyak utang gitu ya, teman-teman terjerat hutang gitu kan, ini berarti tahun ketiga. Ya, don't give up. Masih tahun ketiga. Saya 10 tahun. I can do it. So are you gitu. Jadi kamu juga kalau punya visi dan punya satu motivasi, setiap orang beda-beda motivasinya apa, pasti bisa ngelunasin itu dengan cara yang benar ya, gitu. Yang penting nggak lari aja ya, yang penting tinggal tanggung jawab lah kita gitu. Oh iya, iya, hadepin aja tanggung jawabnya, karena kepercayaan itu susah didapetin. Saya yakin kalau hari ini saya seorang Louis keliling bank, itu pasti banyak yang kasih kredit ke saya, pasti. Nggak mungkin saya ditolak, karena nama saya baik gitu kan di bank, ya kan, apalagi bank yang lama, yang mantan yang saya utang lama itu, nggak mungkin saya dikasih kredit, pasti diterima, karena tahu perjuangan saya, komunikasi saya bagaimana, laporan saya bagaimana, walaupun aku juga hancur bikin laporan, aku nggak ngerti cara bikin accounting proyeksi, waktu itu bikin asal-asalan juga diketawain sama pemimpin banknya. Ini apa maksudnya? Ya nggak tahu, itu cuma formalitas aja setor gitu. Tapi kan yang penting niatku nyetor gitu, harus wajib per 3 bulan sekali kan, nyetor restrukturisasi kan namanya. Ya udah gitu, sebisanya, tapi tetap dia dipanggil datang, presentasi angka-angka itu ya datang, walaupun nggak ngerti. Tapi ya gini, dengan berjalannya waktu cari bantuan ya, jangan goblok terus gitu loh. Jangan pura-pura goblok terus juga ya, kan nggak lucu ya. Itu kan butuh proses. Jadi ya ada orang, ada konsultan baru kenal dan mau bantuin, ya sudah kita gandeng konsultan supaya lebih bisa menjadi jembatan apa ya, kayak translator gitulah. Oh ini loh maksudnya Louis gini. Jadi ada yang perantara lah ya, biar lebih cepat ya untuk mengerjainnya ya. Sebentar, siap. Aku buka pintu bentar aja. Boleh Ci, boleh. Oke guys, keren ya ceritanya Ci Louis ya. Kalau kita ngeliatin orangnya tuh kelihatannya wow gitu ya kalau ketemu ya. Ternyata dulu juga Ci Louis pernah jadi waitress ya, pernah kerja juga di luar negeri, karyawan McDonald dan kawan-kawan, ini luar biasa guys ya. Dan ini satu pengalaman juga buat kita bahwa nggak ada kata yang nggak bisa gitu ya. Ci Louis pun ngawalin hidupnya juga berusaha ketika usia 18 tahun ya. Dan itu nanggung utang gede guys, ini luar biasa. Ya, Ci Louis, udah selesai buka pintunya udah ya? Sudah. Siap. Oke, pengen tanya dong, Ji. Jadi ini kan seorang ibu ya, seorang istri gitu ya, seorang pengusaha juga gitu ya. Gimana Ji cara bagi waktu Ji? Susah itu memang. Enggak gampang. Cuman berusaha delegasi gitu pastinya, dan percaya sama yang udah dipercayain. Jadi kalau misalnya anak saya ada support system saya, ya ada mbak ya istilahnya. Sudah saya delegasikan dan saya percaya tugasnya untuk jaga anak saya. Nggak usah kepikiran negatif thinking lagi gitu. Kalau nggak bisa ngerjain yang satu hal yang lainnya. Terus ya tahu sih posisinya gimana ngomongnya. Apa yang harus dikerjakan, urgent nggak urgent itu belajar sih. Aku nggak jago bagi waktu. Aku nggak pantas untuk ngajarin kalian time managementku kacau balau. Dikomplain sama suami gitu, gimana nih gitu kan, tapi masih proses ya. It's not easy, it's not that perfect. No, I'm not perfect. No, oke. Aku tidak perfect, oke. Di Instagram itu kalian lihatnya bagus-bagus aja ya kan. No, it's not easy untuk aku. Jadi memang fokusku, aku selalu minta izin ke apapun yang aku lakukan ke suami. Misalkan oke, aku mau ngadain social work nih, ini butuh effort, butuh tenaga, butuh waktu gitu. Selama izinnya keluar aku baru berani gitu. Karena itu kan menyita waktu yang lain ya, yang harusnya aku bisa sama dia, sama apa, itu kan jadi dia yang korban ya, istilahnya gitu kan. Tapi karena sudah ada kesepakatan ya, akhirnya bisa dicapai gitu. Ada yang ngalah lah pokoknya. Kalau nggak ada yang ngalah ya susah gitu, susah gitu. Oke. Jadi suami istri harus kompak ya untuk dia. Iya ya, kalau nggak didukung ya pasti nggak bisa ngapa-ngapain kitanya. Kalau nggak usah ngerjain yang ini ya. Kita mau ngelakuin hobi aja,
bukan kerja loh ya, hobi aja. Kalau nggak didukung, nggak dibolehin atau dianggap itu buang-buang waktu karena time management lagi ya. Oh kamu kebanyakan hobimu yang mau urusin gitu ya, itu jadi problem juga ya. Gitu. Oke, 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 oke. Nice. Jadi tetap berjuang ya, Ji ya, untuk bisa bagi waktu juga ya ternyata ya. Dan itu memang semua kita ngalami juga lah ya, nggak hanya si Louis ya. Ya juggling itu tetap lah gitu. Anak berjuggling Ria itu tetap. Mungkin nanti I can manage the time better kalau anak-anak udah lebih besar gitu ya. Jadi yang nggak dependent gitu lagi. Nah itu baru lebih baik. Karena setiap fase kehidupan itu never balance menurut aku. Musim kehidupan itu kan muter terus. Kalau anaknya masih kecil ya kita lebih prioritas anak kecil. Tapi kalau anaknya udah gede kita balance-nya beda. Kita lebih ke arah kerjaan gitu kan yang lebih berat. Kita fokusnya di mana. Nanti kalau udah enak semua nyaman kita fokusnya di kesehatan atau apa itu kan aku rasa setiap musim kehidupan tuh balance-nya pasti gini terus goyang terus gitu. Never balance. It will never balance. Yes. Menurutku loh ya. Agree. Ya, agree. Karena kalau sekarang ini kan banyak yang jadi trademark itu balance life sih. Buat orang-orang yang kerja, terutama teman-teman yang baru kerja kan mereka pikirnya balance lah. Padahal kalau di entrepreneur itu nggak pernah balance hidupnya. Nggak tahu sih ya, kalau yang bisa beneran balance sih, I don't know. Mereka mungkin emang udah tahapnya sampai sini ya, bener-bener cuman angkat telepon, ngatur-ngatur, udah nggak perlu involve gitu. Ya. Kayak Pak Tong itu mungkin sudah balance lah gitu ya. Perlu saya. Kamu undang aja beliau, mau tanya langsung. Siap, kapan-kapan tahu dari Pak Tung. Ini ada Coach Yohanes di sini. Saya di sini ada Coach Yohanes. Iya, ada Coach. Ini yang ahlinya autopilot nih. Yes. Supaya bisa belajar dari dia. Gimana? Siap. Izin tanya, Ci. Ini ada pertanyaan nih dari teman-teman nih. Bagas Arif ya. Ini saya tampilin, Ci. Ci mau tanya, ada tips dan trik untuk tetap konsisten ketika lagi down enggak? Down atau enggak pede maksudnya. Ketika lagi down atau enggak pede enggak? Gimana caranya ketika tidak konsisten pada down enggak pede? Kasih contoh apa nih, dalam hal apa? Dalam hal apapun atau aku kalau nggak dikasih contoh bingung juga. Kerjaan. Oke. Bagas boleh ya, Bagas boleh ketik lagi, tapi saya coba translate ya. Jadi mungkin maksudnya dia gini, ketika lagi down gitu ya, atau nggak pede di dalam kerjaan tentunya gitu ya, gimana sih caranya supaya tetap bisa keep up gitu ya, gimana sih tetap bisa semangat gitu ya, dan konsisten untuk berkarya. Kalau dari Ci Louis kira-kira tipsnya gimana? Saya biasanya cerita ya, saya suka cerita orangnya sebenarnya. Jadi saya ngobrol sama temen atau yang saya bisa anggap lebih pinter dari saya gitu. Saya suka sama orang yang lebih pinter dari saya, bisa diajak ngobrol, membuka pandangan. Jadi blind spot kita itu nggak akan kita bisa lihat kalau kita nggak bicara sama partner yang sejajar atau nggak lebih pintar atau lebih pengalaman. Itu menurut saya. Jadi saya selalu tanya sama guru saya, tanya sama mentor saya minimal, atau coach saya, orang tua saya yang saya tuakan lah istilahnya, gitu. Atau suami gitu. Dan saya tanya gitu, menurutmu gimana gitu. Ya, yang saya respect biasanya. Dan pasti yang tadinya saya down, yang tadi apa, dia bisa nyeletuk kalimat-kalimat yang membuat kita tuh merasa oh iya gitu, kayak ter-challenge lagi gitu, termotivasi lebih tepatnya, tapi juga dikasih solusi, gak cuma motivasi doang gitu. Dan mereka bisa melihat selain blind spot, tapi mereka juga bisa melihat positifnya yang sudah kita lakukan, tapi kita nggak sadar. Kamu loh sebelumnya tuh udah melakukan ini, nah itu dia menceritakan ulang gitu, dan kita baru oh iya gitu. Jadi enak kalau misalkan berarti apa ya, jangan dihadapin sendirian gitu kan. Pinjam otaknya orang lain yang lebih pintar untuk menyemangati dan untuk memberikan solusi. Karena kita down ini kan nggak percaya diri karena kita merasa nggak mampu biasanya, atau merasa buntu gitu kan, atau apapun lah alasannya. Dan lingkungan yang positif itu yang bikin kita biasanya itu
mau gerak lagi gitu, mau memutuskan untuk oke, aku coba lagi deh gitu. Tapi kalau kumpul sama orang-orang iya lu pasti gak bisa, yang mengedownkan tambah down. Jadi pick your friends gitu. Hati-hati juga dalam bertanya gitu. Hati-hati juga dalam curhat. Kalau orang pusing, ketemu orang pusing, nggak ketemu solusi. Sama-sama punya utang, ketemu sama orang lain lebih banyak utangnya, atau sama-sama punya, ya you know what I mean gitu. Nggak akan ada solusinya. Kayak pandemi, sama-sama orang yang bisnisnya lagi stuck. Kamu berbicara sama orang lain yang bisnisnya sama-sama stuck. Ya nggak ketemu. Cari sama orang-orang yang kok lancar ya bisnisnya, kok kayaknya nggak kena masalah, nggak kena efek ya. Apa? Itu cari orang-orang kayak gitu. Pasti jadi motivasi lagi gitu. Oh ternyata masih ada, there is a light at the end of the tunnel gitu kan. Nah itu. Kayak kalau dunia saya, ya dunia sekarang kan anak ABK. Wah itu anak ABK pasti down terus kalau misalnya mindsetnya keliru gitu. Pasti kayaknya kok no hope gitu ya. Apalagi kalau yang teman-teman daripada anak saya yang jauh lebih parah kondisinya ABK-nya gitu kan. Itu lebih butuh mindset bahwa bisa gitu kalau dilakukan. Hanya bertemu dengan orang-orang yang memang udah ngasih contoh ya, udah menjalani prosesnya duluan, orang yang lebih pengalaman. Dan kayak kemarin saya ke Jakarta, saya ketemu ketua saya ini, saya lihat ada di sini. Beliau lah yang membuat saya terus mau belajar bagaimana sih ngajar anak ABK sampai dia itu bisa mandiri. Bukan bisa kerja loh ya, jangan membahas terlalu jauh gitu. Kalau ABK ini bisa mandiri, bisa take care of themselves, nggak ngerepotin orang. Jadi kayak prinsipnya orang Jepang itu saya suka. Kemarin waktu saya ke Jepang, saya perhatikan tingkah lakunya orang-orang Jepang itu menarik ya. Mereka itu kenapa begitu disiplinnya, begitu nggak ngerepotin orang gitu ya. Ya karena itu udah value yang udah ditanamkan. Nah itu yang kita bisa tiru juga kalau keliling-keliling ke luar negeri. Budayanya mereka bagus banget tuh. Ya. Bisa dapat insight ya dari orang luar ya kalau kita keliling ke luar negeri ya. 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 Nice. Oke, ada satu lagi, Ci. Ini pertanyaan dari Pony Styles ya. Ci, cara mengelola keuangan di 3 bidang berbeda gimana caranya? Pakai orang. Jangan pakai orang. Maksudnya gimana, Ci? Ya ada tim sendiri-sendiri finance-nya kan. Jadi si bisnis A ya dia ada tim finance sendiri, tim B ya sendiri, tim C sendiri. Jadi pakai orang. Oke, jadi dipercayakan sama orang dan jadi percaya sama dia gitu ya untuk mengelola uang inti gitu ya. Oh iya. Ya kita monitor lah ya. Harus tahu angka-angkanya, harus paham paling nggak basicnya, paling nggak ngerti. Kalau pebisnis nggak tahu yang istilahnya BEP-nya berapa, HPP berapa, ya itu kacau ya, pasti gampang jeblosnya, jadi gitu. Oke, nice ya. Mungkin ini anak sudah gedor pintu. Udah jamnya storytelling ya, sorry. Nah kayak gini harus balance ya toh. Yes. Oke, rasanya pertanyaan juga sudah habis sih, dan nggak kerasa dalam 1 jam teman-teman kita ngobrol sama Ci Louis ya. Saya yakin dan percaya teman-teman dapat insight dari Ci Louis ya. Siap, pasti Ci, pasti bermanfaat ya. Yakin dan percaya banyak pertanyaan yang pengen ditanyakan, terutama saya. Kamu bisa tanya sendiri lah. Kita sering ketemu ya. Mau tanya tapi nggak direkam tadi, kita ngobrol terpisah aja. Iya. Oke, thank you so much, Ci Louis. Mungkin Ci, boleh nggak Ci satu penutupan terakhir sebelum diakhirin? Satu kalimat gitu lah. Pamungkas. Kalimat penutup untuk teman-teman. Kalimatnya paling ya pada umumnya gini, finish what you start and execute your ideas. Gitu. Nice. Sip, mantap Paul Ci. Okay. Thank you so much Ci Louis buat sharingnya malam ini ya. Teman-teman juga pasti diberkatin ya dari sharingnya Ci Louis. Nanti acara ini akan kita simpan guys di IGTV-nya kita. Buat teman-teman juga yang pengen kepoin Ci Louis ya, silakan di follow ya, bersama Ci Louis di follow dan biar bisa keep in touch dengan Ci Louis. Yes. Oke Ci, nggak berlama-lama lagi sudah sama anak ya. Siap, thank you Ci. God bless ya Ci. Siap, thank you Ci. Bye bye.